kehidupan kita gimana? Jangan ngomongin kehidupan. Oh jadi enggak. Terlalu berat. Oh, udah. Gua kadang-kadang mikirin negara, Rul. Ngapain lu mikirin negara? Apa mikirin makhluk hidup? Kan lu terakhir naik gunung tahun berapa lu naik terakhir? Sebelum pandemi awal pandemi 2000 berarti 2019 sebelum pandemi pas tuh, sebelum lockdown tuh. Kemana lu? Ke sini. Bareng si itu Padang berdua. Wah udah lama itu Marul. Iya 2019. Nah kan gua juga 2019. Sorry. Gue 2019. Bukan. Gue yang sama tetangga gue yang bertiga. Berarti kurang dari 2019. Covid kan 2019 awal hitungannya ya. Tapi kan belum lockdownan, baru masih isu-isu itu. Berarti iya 2019. Dan itu orang Depok yang Depok tuh awal kasus. Depok Pride. Cita-cita yang belum kesampaian. Gue dari awal nggak nargetin cita-cita. Ya adalah keinginan lah istilahnya. Raung. Oh ini ke gunung. Ke gunung gue masih pengen ke Raung sama Sindoro. Kenapa ke Raung gue pengen ngerasain sensasi ininya sih, Ekstrimnya. yoi. Kalau Sindoro lebih ke pengen ngelarin Jawa Tengah. SS-nya. Yoi, SS sama 3M-nya udah, SS-nya untuk kurang satu. Terus gue nggak tahu kenapa ya orang-orang yang pada sampai sekarang gue nggak ada keinginan dan kepikiran ke ini loh, ke apa yang gunung perahu. Oh perahu. Nggak tahu gue sampai sekarang masih nggak kepikiran pengen ke perahu gitu. Padahal sebenarnya Alasannya? Ya makanya jadi nggak ada alasannya. Jadi kayak nggak kepikir, nggak pengen, nggak kepikiran. Padahal kalau suka ngelihat orang cerita atau ngelihat cakep di gitu medsos, ya, indah gitu ya, keren, asik. Jadi dia kan nggak terlalu ini ya, treknya nggak terlalu berat, terus di atasnya juga cakep, keren. Cuma nggak ada keinginan doang. Nggak, masih belum, nggak tahu deh. Kalau gue sih keinginan tuh bukan keinginan ya, cuman keinginan karena udah faktor nggak ada waktu, nggak ada duit kali, sama udah tua. Pengennya ke Argopuro gua. Argopuro karena perjalanannya jauh tuh. Sebetulnya kalau perjalanan jauh lebih banyak yang jauh ya. Kayak Loser, kayak Binaya, kayak mana tuh, ke Argopuro aja yang di Pulau Jawa. Cuma info terakhir kan Argopuro sekarang ya memang kalau menurut gua nggak asik sih. Cuma pakai ojek. Nah, sekarang udah nyampe Sabana ini atau iya Sabana, apa sih namanya yang Sabana apa ya? helikopter itu loh, apa sih namanya ya itulah begitu. Dia ada ojek ke sono, cuma ya memang kalau kata gue nggak dapet lah momen orang nanjak. Tapi gitu, ya katanya sih buat memangkas perjalanan yang 2 hari itu ya. Tapi ojeknya wow juga itu, Rul. 200.000 300.000. Kalau gue tuh yang nggak keinginan tuh Salak, Cikuray. Gue sampai sekarang Salak belum mau loh. Karena jangan cerita horor yang ada di kepala gue tuh. Jadi gue malas beneran. Pengalaman soalnya bang. Sama Cikuray tuh nggak pengen. Nggak tahu. Kalau Salak memang dari awal gue nggak. Ya karena balik lagi ke ini sih, cerita horornya, walaupun ya nggak tahu kita kan. Nggak tahu sih, cuma nggak ini aja. Terus ngelihatnya kan, gue sih jujur aja kalau mau ke gunung pengennya tuh santai gitu loh. Kita santai ngelihat pemandangan, walaupun bukan lihat harus view ya.
tempatnya nyantainya tuh enak. Cuma kalau gue pikir kalau ke Salak itu kita jatuhnya nggak bisa yang nanjak santai terus ya bersantai gitu loh. Kayak nggak bukan tempatnya gitu. Memang dia bukan tempatnya buat nanjak bersantai gitu. Makanya gue nggak terlalu sama ini closer, wih keren tuh kali closer ya. Tempatnya gang sebulan. Gue kalau yang di luar Jawa gue pengennya sebenarnya ke ini Binaya, bukan Binaya ini satunya lagi apa, Latimojong apa Santi Mario apa sih namanya ya, Latimojong itu iya kan tuh. Iya itu bang. Apa sih ada nama lainnya ya? Iya. Satu lagi. Latimojong. Pengennya ke situ. Ada. Kalau leset kan nyebrangin sungai ya kan. Kalau Binaya itu yang di kali. Sorry. Ya Binaya oke lah. Cuma yang dulu sempat kepikiran tapi kayaknya nggak jadi. Itu ke Bukit Raya, iya, Kalimantan. Dulu pernah waktu itu pengen Raya cakep deh, seru nih. Budgetnya emang tapi budgetnya gila sih. Nggak tinggi tapi budgetnya yang tinggi. Betul, budgetnya tinggi. Terus dia sama-sama dikaitkan kan mistis sih di sana. Soalnya kan yang bikin mahal itu karena ada prosedur apa bilangnya, prosedur ini loh, adat. Karena yang gue lihat di YouTube juga birokrasinya di adat itu yang murah segala macam, yang agak ribet. Kalau kita nggak punya channel yang benar-benar kita tahu, susah. Iya, itu kan dia setiap ada apa itu ada prosesi adatnya. Nginep di mana dulu, ngapain dulu. Tapi kalau dilihat dari cerita orang seru memang. Kita naik kapal dulu kan, kapal getek gitu. Yang pasti sih budget yang tinggi. Harus ada sponsor. Hanya porter juga masalahnya. Iya. Kalau gunung yang pengen gua ulangin lagi, Rinjani sih. Iya. Pengen ngulang lagi rasanya. Pengen ngulang lagi dan gue pengen santai pakai porter. Jadi ngulangnya tuh ngulang bukan nggak capek gitu. Kalau lu malah ini sebetulnya dulu tuh apa ya, lu naik pesawat cepet lah. Gua 10 hari ngeteng itu udah diburu waktu gue tuh. Kalau gua waktu ke Rinjani itu sebenarnya salah di manajemen waktu. Salah itu. Hitungannya nggak salah total, cuma hitungannya ada miss. Soalnya kita sebenarnya pertama gua lintas karena lintasnya sebenarnya nggak salah. Lu Sembalun Senaru. Lintas, setelah itu kita ngejar ke Bali waktu itu. Jadi kita bener-bener ngeburu waktu, jadi nggak nikmatin. Jadi kalau di hari pertama, hari kedua masih oke, karena posisinya masih semua sesuai rundown. Cuma di hari terakhir yang enggak. Lalu ke Bali ngapain? Main-main doang? Karena pesawat gue dari Bali. Oh iya. Karena ya memang rundownnya itu dari Rinjani, kita ke Bali dulu main baru pulang. Panas kayaknya. Panas kayak kita lagi dibakar api cemburu. Anjay. Waduh, jangan sampai bang. Siapa bang kayak gini? Oh, masih tarik. Nah itu. Nah, sejak pertama masih oke, sampai Sembalun kita masih oke, masih enggak. Kita muncak, kita turun ke Segara Anak. Nah, salahnya itu di Segara Anak. Jadi kita waktu itu nggak mikir di Segara Anak itu nyantai, karena kita udah ngeburu waktu.
gue nyampe Segarak itu hampir jam 6 sore. Jam 6 sore, jam gue ya, bukan jam timur ya. Namanya jam 5 sore kan sama aja kemungkinan jam 6-nya sini. Nah itu udah bongkar tenda, mandi di air panasnya tuh, tidur. Jam 3 pagi gue udah bangun. Nah gue karena ngejar gimananya sampai bawah Senaru itu jangan sampai malam, karena gue mau ngejar ke Bali waktu itu, ngejar kendaraan buat ke Bali. Nah itu wah, jadi gue di Segara Anak nggak nikmatin sekali hitungannya. Kalau gue di Segara Anak malah beli ini ikan karper namanya. Masyarakatnya gede-gede, dimasakin, dibakarin, diliwetin. Malah emang gue yang kejar itu bocah-bocah pada kerja. Itu makanya gue pengen ke Rinjani buat kedua kalinya, pengen nikmatin di Segara Anak gitu. Tapi memang di Rinjani di Segara Anak tuh ada momen yang tak terlupakan. Gue di situ ngeliat bule telanjang bulat baru itu. Bugil ya? Bugil asli. Gila. Kalau bule asli. Bodo amat dia mah. Jadi momennya itu Bule cowok. Bule cowok. Cewek kacau. Itu momennya gue mandi. Jadi nyampe Segara Anak itu sore. Gue sama temen gue, sama Tommy itu, kebetulan temen gue satunya itu memang bawa porter. Nah si porter tuh bilang kalau mau mandi air hangat aja di air terjun situ enak, biar badannya gak pegel kata dia. Udah akhirnya gue malam tuh di waktu malam ya? Malam. Oh kalau siang dia mungkin ini juga. Malam ya? Mungkin sekitar jam 8-an lah. Jam 8 malam gue mandi, gue putuskan mandi karena pegel-pegel badan kan. Nah akhirnya gue ke situ sambil ngambil air dulu. Nah gue kebetulan ketemu satu orang tuh. Gue nanya, bang kalau yang air hangat di sebelah mana? Dia ngunjukin belakang kan. Wah di sana. Oke bang, siap. Terus dia bilang air isi ulangnya ditaruh sini aja biar nggak usah jauh-jauh dibawa ke sana. Oh, ya. Udah tuh akhirnya gue arah ke sana. Pas gue perjalanan arah ke tempat air panas itu, gue ngeliat ada sinar headlamp tuh. Dua sinar headlamp dari jauh. Oh, itu jadi petunjuk jalan kan. Maksudnya, oh di sana. Pas gue kira-kira 500 meter nyampe lokasi, itu headlamp mati. Headlamp dia? Iya, headlamp orang itu mati. Mungkin ya ada orang gitu kan ya. Headlamp orang tuh mati. Nah, di situ gue semakin dekat, gue bingung kan. Lah ini orang kemana? Nggak kelihatan. Terus gue mikirnya, jangan-jangan setan nih kan. Gue panggil nggak ada yang nyaut gitu kan. Udahlah, gue masih kayak berpikir kalau gue sendiri sih gue takut ya. Cuma temen-temen gue tuh udah nggak apa-apa, udah. Akhirnya pas sudah nyampe bibir kali itu yang pemandian air panasnya, di situ gue ngeliat bara rokok. Itu lu headlamp nyala? Headlamp nyala, cuma tapi belum kelihatan orangnya. Cuma posisinya kan waktu itu headlampnya masih headlamp yang cuma nggak bisa nyorot jauh. Jadi cuma nggak kelihatan orangnya, cuma dari kejauhan tuh gue ngeliat bara rokok, jadi rokok gitu. Gue bilang, bang, terus kata dia, iya bang, iya matiin aja headlampnya, kesini. Pas gue matiin headlampnya, gue samperin orang itu kan, ternyata orang itu porter. Udah bang, mau mandi, udah sini, masuk aja. Masuklah gue ke kolam. Gue masuk ke kolam santai. Tapi gitu lu kan. Buka gue, tapi nggak telanjang, cuma buka baju pakai sempak gitu kan, celana dalam.
Gue masuk dia tuh. Gue masuk jadinya gue bertiga kan di situ. Di kolam itu gue pikir bertiga. Iya. Bertiga. Berarti porter nungguin nggak? Nungguin doang. Dia nyemplung. Oh, dia nyemplung juga. Dia nyemplung saja dia. Jadi gue bilang tadi pikir bertiga. Iya, gue pikir bertiga. Sama porter. Porter lagi nyender gitu kan sambil ngerokok. Ngobrol lah gue di situ. Sendirian, Bang? Enggak, saya emang ngantar tamu kata dia gitu. Oh, ngantar tamu lah. Tamunya mana? Itu gitu. Lu nggak lihat? Belum lihat? Masih belum lihat itu gitu kan. Nah, kebetulan si bule dua cewek itu juga nggak ngomong nggak ada pembicaraan apa. Bulenya dua. Berarti berlima. Nah, gue kagetnya di situ tuh ternyata ada 2 orang lagi itu tadi bule. Pas gue ngobrol-ngobrol, itu mana orangnya? Itu nggak kelihatan. Nah, di situ nggak sengaja, bukan entah dia sengaja apa nggak sengaja ya, si porter itu nyalain headlamp. Bar. Taruh belakang. Yang itu di sini lu taruh belakang. Basah ini. Oh. Ya pas dinyalain headlamp tuh bar. Waduh, itu si bule. Pas banget begitu. Yoi, gak pakai. Tapi dia agak kaget dan marah nggak? Nggak. Oh nggak. Nggak, dia kayaknya memang cuek aja. Nggak tahu sih. Dia lagi ngapain? Berendam juga? Ya, apa diri kan dia ada kayak apa curug kecilnya gitu loh. Oh, dia lagi ini. Biasa kan gitu. Wah, di situ. Langsung wow, terus ngeliatin aja loh. Yoi, santai aja, liatin aja. Kata ceweknya. Dua bule itu. Terus kata porternya bilang, "Oh, tambah anget kan?" kata dia. Iya, Bang, anget. Gua tauin. Berarti kalau nggak nyala nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan sama sekali berarti. Gelap, memang ya lu di malam hari gimana sih? Nggak kelihatan. Jadi cuma suara. Lu center terus dong tuh. Oh, enggak, jadi makanya nggak nyenter terus. Cuma jadi si porternya itu cuma ngasih tahu ada orang gitu loh, nggak cuma kita, biar gitu kan. Terus langsung lu nggak sengaja lu center mana gitu. Iya. Oh, terus ya bulenya santai aja, center terus udah Bang, matiin aja gitu kata porter. Ya udah tuh sambil ngerokok. Terus headlampnya memang terus nggak dimatiin, cuma kayak jadi baru kan kelihatan gitu kan, kelihatan bayang-bayang orangnya. Air bersih masih ada gak? Air bersih ada. Oke, itu cerita horor dari itu bukan horor. Itu bukan horor. Itu horor sih. Horor itu sih. Nanti kita lanjutkan, kita mau masak dulu. Oke? Oke. See you next day see you next mountain. See you next time. Jangan lupa like and subscribe. Kalau nggak suka mungkin